Halo, gue Ikram. Gue punya 5 alasan mengapa pencabutan subsidi KRL berdasarkan NIK itu nggak masuk akal. Halo, gue Dipta. Dan menurut gue, kebijakan itu nggak seburuk itu. And welcome to Flipside. Pencabutan subsidi KRL bagi mereka yang dianggap tidak layak menerima subsidi. Menurut gue itu tidak masuk akal. Enggak Ada lah, 5 alasan seperti biasa. enggak lah, gila lu. Nggak seburuk itu. Yakin? Menurut gue Nggak masuk tidak akal. masuk akal sih. Coba deh, lihat dulu yang satu ini. Subsidi yang tepat sasaran. Yes. Sekarang gini, kalau nggak ada saringannya, bebas semuanya masuk aja nggak dibatasin. Lu mau kaya, lu mau biasa aja, lu nggak mampu, semuanya loss aja. Ya udah, yang harusnya nggak perlu dapat, ngerasain yang harusnya dapat. Ya biasa-biasa aja, nggak dibantu pun masih bisa jalan, dapat juga. Terus yang harusnya dapat, malahan belum tentu dapat. Masalahnya, Potensi salah sasaran. ya, bagaimana pemerintah bisa menentukan mana layak, mana tidak menerima subsidi dari NIK? Dari mana ketahuannya? Oh, dari NIK-nya nomornya sekian gitu ya. Kan sama-sama 10 digit. Dari mana bisa tahu oh yang ini tidak layak, ini layak? Apakah misalnya dari lokasi domisilinya? Ya, salah Bagaimana satunya. bisa menentukan domisili? Oh, domisili di Menteng, berarti tidak layak. Oh, domisili di Pasar Minggu, berarti layak. Dari mana gitu? Karena di mana kita tinggal tidak bisa serta-merta menentukan berapa kemampuan ekonomi kita. Tapi Jadi kan NIK potensi tidak hanya salah menyampilkan sasaran data tempat tinggal. Iya, makanya berdasarkan apa? Kalau berdasarkan tempat tinggal itu ada potensi salah sasarannya karena tidak serta-merta lokasi tempat tinggal seseorang menentukan kemampuan ekonominya dan selanjutnya layak atau tidaknya dia menerima subsidi gitu. Wadaw, kalau gitu ada hal lain sih yang bikin. Menurut gua ini masih tetap hal yang sebaiknya kita nggak perlu terlalu mempermasalahkan. Tarif KRL sejak 2016 nggak naik-naik. Iya. Untuk bisa dapetin tarif KRL yang sekarang, itu kita ngorbanin teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada jauh dari Pulau Jawa atau Jabodetabek deh. Luar Jabodetabek aja ikut konsumsi di tarif KRL Jabodetabek. Emang yang perlu diperhatiin cuma urusan mereka yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Masalah yang lain adalah Daya beli menurun. iya dong. Bayangkan Hmm? ada seorang pekerja Oke. tiap hari ngantor nih ya, 5 hari seminggu, katakanlah 20 hari kerja sebulan, tiap hari dia punya pos anggaran pengeluaran transportasi yang tadinya 50.000 sehari, jadi 1 juta satu bulan kan. Itu dengan tarif KRL yang 3.500, 3.000, 3.500. Ketika ini naik, kan pos pengeluaran transportasinya juga meningkat. Gitu. Jadi mungkin bisa 1,5 juta atau 2 juta sebulan. Dengan gaji yang tetap, otomatis dia harus mengorbankan pos anggaran yang lain, entah itu dari konsumsi sehari-harinya, atau dia tidak spending di tempat lain, jadi nggak belanja, jadi nggak shopping. Jadi pasti ada kaitannya dengan daya beli seseorang, pekerja terutama yang menggunakan KRL setiap hari. Karena yang tadinya ongkos cukup sekian, jadi naik gara-gara dia dianggap tidak layak menerima subsidi KRL. Masalahnya, ya oke lah yang itu. Tapi yang ini, gue rasa beda lagi. Mempercepat digitalisasi dan inklusi keuangan. Iyalah. Sekarang gini, emang kita sering bilang, apa nih punya layanan transportasi kayak negara tetangga? Kalau tidak diberlakukan sistem digitalisasi di mana implementasi, lu harusnya pakai mode transportasi ini. Lu udah mampu naik mode transportasi ini. Lu belum mampu, kita bantu. Ini yang juga jangan dilupakan.
Ini siapa ini nih? Dampak sosial, stigma masyarakat. Ya. Jadi Stigma dari siapa? esensinya subsidi transportasi adalah mensubsidi warga negara, Oke. pengguna transportasi umum, tanpa memandang kemampuan ekonominya. Karena ini bukan sebuah subsidi yang berdasarkan pada kemampuan ekonomi seseorang, tapi kita mensubsidi, negara mensubsidi mereka untuk menggunakan kereta api listrik, kereta transportasi umum. Oke. Ya. Kalau nanti dibeda-bedakan, ada penumpang yang menerima subsidi, ada penumpang yang tidak menerima subsidi. Oke. Dapat dibayangkan nggak tuh ada segregasi di situ? Bagaimana nanti memisahkannya? Apakah dipisahkan dari pintu masuk? Apakah dipisahkan dari kartu yang digunakan? Ya. Gitu. Apakah digunakan nanti kelihatan tarifnya beda? Nanti ada yang harus terpaksa berdiri, ada yang harus duduk misalnya. Ini hanya menciptakan masalah baru. Karena sesungguhnya esensi subsidi transportasi itu adalah subsidi bagi para pengguna transportasi, bukan melihat kemampuan ekonominya. Oke, kalau gitu ini jawabannya. Mendukung integrasi sistem transportasi berbasis data. Iya. Lagi-lagi kita sering bilang kapan sih transportasi kita bisa seperti negara tetangga Singapura misalnya gitu, yang kemana-mana cukup jalan kaki karena terkoneksi semuanya dan semuanya rasanya untuk bisa mencapai level itu transportasi berbasis data kuncinya. Nih, buat lo. Kurangnya infrastruktur alternatif. Yes. Saat Gimana? ini kereta rel listrik KRL Jabodetabek komuter Ya, itu kan urat nadi ya bagi banyak pekerja kantoran yang rumahnya jauh, Betul. yang jangkau kawasan penopang kantor. ibu kota. Betul sekali. Oh, ibu kota udah pindah ya? Kalau itu tarifnya nanti naik, ya semoga kita lihat nanti lah. Oke. Enggak, Kawasan penopang Jakarta maksud lo? Oke. Untuk flip side berikutnya kan. Oke. Ya. Kalau tadi kendaraan atau moda transportasi yang sangat-sangat mendukung atau sangat-sangat menopang pekerjaan mereka sehari-hari, Ya. terpaksa mereka harus membayar lebih, gitu ya. Dan tidak ada alternatif. Ketika mereka ingin tetap menjaga pos pengeluaran, tidak jauh beda lah dengan yang sekarang, gitu. Karena tadi sekali lagi gaji belum tentu naik, tarif naik, gitu ya. Nah, apa dong alternatifnya selain KRL? Memang sih ada LRT, tapi itu kan juga tidak dengan cakupan atau jangkauan wilayah servis yang sama dengan KRL. Gitu. LRT hanya baru 2 line. Oke. Jadi di saat ini tidak masuk akal untuk mencabut subsidi bagi beberapa orang yang dianggap tidak layak menerima subsidi, yang akan kemudian membuat mereka terbebani lebih. Gitu. Di saat pemerintah atau negara ini belum bisa memberikan alternatifnya. Ini sebenarnya, ini yang jadi catatan bahwa ada hal-hal yang harusnya bisa membuka mata lebih jauh lagi. Mendukung perbaikan kualitas dan inovasi pelayanan kelas ekonomi. Ya. Ini loh, pelayanan kelas ekonomi itu jumlahnya penggunanya paling banyak. Perbaikan kualitas dan pelayanannya dari gerbongnya, dari ketepatan waktunya, itu yang sebenarnya nantinya bisa jadi impact paling kerasa buat yang paling banyak pakai moda transportasi ekonomi. Ini kartu terakhir. Kartu terakhir gue. Tidak menyelesaikan masalah layanan. Tidak menyelesaikan masalah layanan. Kok bisa? Di saat layanan yang ada belum sempurna, belum prima, belum seperti yang tadi dibilang Singapura atau segala macam itu, sangat tidak bijak untuk membuat beberapa orang jadi harus terpaksa membayar lebih. Karena layanan yang didapat sama, kenapa harus bayar lebih? Gitu kan. Lebih baik pemerintah atau negara ini fokus menambah layanan, memastikan nggak ada AC yang mati, memastikan unit ditambah jadi orang tidak terlalu menunggu terlalu lama atau berdesak-desakan, gitu kan. Memastikan semua sarana pendukung, toilet, stasiun, segala macam. Baru setelah itu kita bicara lagi soal pencabutan subsidi bagi mereka yang dianggap tidak layak mencabut subsidi. Gimana menurut Stepstars? Flip or side?